Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kalau panjenengan diizinkan kembali oleh Allah untuk sama-sama duduk di rutinan ini, di tempat, di masjid yang mulia ini. Kita sama-sama niat i'tikaf dan juga niat sama-sama untuk menghidupkan ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat wal afiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'na bi fid-dharain amin. Kita sampai pada hikmah yang ke-109. La yastahqirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fi daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastahqiru al-wirda illa jahul. Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Al-warid yujadu fid daril akhirah. Orang itu kalau wirid akan diberi pemberian oleh Allah khusus berupa warid. Warid itu pemberian khusus sebab wirid. Itu ditemu atau diberikan nanti sempurnanya di akhirat. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar, sedangkan wirid itu terhimpun dengan terhimpunnya inilah tempat alias dunia. Wirid itu tempatnya di dunia. Wirid itu termasuk amalan, ibadah. Ibadah, amalan itu adanya di dunia. Nek wis ning akhirat gak bisa beramal lagi. Wa aulama yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Sedangkan sesuatu yang paling berhak, paling utama untuk diperhatikan adalah mala yukhlafu wujuduh, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan wujuduh, itu wujudnya ma. Di sesuatu yang harus dilakukan itu yang semestinya harus lebih diperhatikan. Al-wirdu wa talibu minka, wirid ini yang memerintahkannya, yang memintanya darimu adalah Allah.
Wal waridu, adapun warid pemberian khusus tadi itu, anta tatlubuhu minhu, engkau yang memintanya dari Allah. Wa inama huwa talibu minka mimma huwa matlabuka minhu. Maka bagaimana bisa dibandingkan sesuatu yang Allah minta darimu berupa wirid alias ibadah istiqomah, ya, dibanding sesuatu yang kamu minta dari Allah alias pemberian setelah melakukan wirid tadi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang hikmahnya ini. Yang jelas, pertama, beliau mengatakan di sini orang itu kalau meremehkan atau menyepelekan wirid, maka itu berarti orang yang sangat bodoh, sangat jauh dari ajaran Nabi SAW. Kenapa? Karena wirid itu adalah zikir yang diistiqomahkan, itu namanya wirid. Kalau zikir itu ibadah yang dilakukan walaupun cuma sekali, itu namanya zikir. Tapi nek dirutinkan jadinya disebut wirid. Kadang ada orang itu dia kurang paham sehingga menganggap orang-orang yang punya wiridan seperti para santri atau yang ahli thariqah atau yang dia punya wiridan itu dianggap, apa kok wirid? Baca Quran lebih afdol. Apa kok wirid? Sholat. Ada apa wirid-wirid barang? Padahal wirid itu adalah zikir yang diistiqomahkan. Nah, zikir itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Bagaimana di ayat ini Allah merintahkan wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu, alias punya zikir biar ingat sama Allah. Zikirnya bisa di waktu pagi dan sore, alias ada waktu yang diperintahkan oleh Allah, terutama pagi sama sore. Pada subuh sama sebelum maghrib atau setelah maghrib, itu waktu yang paling utama dan diperintahkan oleh Allah di Al-Quran itu. Di firman lain Allah juga mengatakan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha. Fasbir ala ma yaqulun, sabar atas sesuatu yang mereka ucapkan orang-orang yang enggak paham tadi itu. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu qabla tul'i syamsi, sebelum matahari terbit, berarti ba'da subuh. Wa qoblal ghurub, dan sebelum terbenam petang, sebelum terbenamnya matahari. Berarti di sini perintah zikir, perintah baca tasbih itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang dirutinkan, sampai rutin pada subuh baca sholawat 100 kali, rutin tiap hari, itu namanya wirid. Nah, enggak rutin namanya zikir. Nah, wirid ini berarti jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wirid itu justru zikir yang telah dirutinkan. Karena itu wirid ini setiap dari kita hendaknya punya yang namanya wirid. Makanya ulama membagi 3 level tentang wirid ini. Ada level pertama namanya wirdul ibad waz zuhad. Wiridnya orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang-orang yang sadar
hidup di dunia itu tidak selamanya sementara, dia tetap ibadah walaupun sibuk. Ya. Wong sing ahli taat, dia punya wiridan, baca sholawat atau apa, bebas. Ya. Pokoknya wirid, karena wirid itu sudah diperintah langsung oleh Allah, diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW, disuruh terbanyak sudah. Ijazah umum dari Allah, dari Rasulullah. Bahkan kalau sholawat yang mengijazahkan Allah langsung, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada orang ngamalkan dzikir secara umum, dia baca la ilaha illallah atau sholawat atau yang lain, setelah dia jaga yang wajib, berusaha ngelengkapi yang sunnah, dia tambah sunnahnya lagi dengan punya wirid-wirid tadi itu. Kenapa kok kita harus punya wirid? Karena Islam itu, Pak, Islam itu disebutkan innal islama la khaira fihi qabla an yatadzakkara dhahiran wa batinan. Islam itu belum ada nilai kebaikannya secara sempurna sebelum orang itu ingat dengan Allah secara dohir dan batin. Jadi sentuhan Islam itu dohir ya batin. Dohir, umat Islam disuruh ibadah, tidak boleh ganggu orang, tidak boleh mencuri dan seterusnya. Batin, Islam itu menjanjikan ketenangan. Nah ibadah, tenanan ibadahnya khusyuk, maka ada ketenangan di hati, pasti itu. Makanya kalau orang itu asal ibadah, ya, dia tidak berusaha khusyuk saat sholat, kan diingatkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis kama qol, la khaira fi sholatin la khusyu'a fihi. Itu hadis Nabi atau makalah. Ya. Tidak ada kebaikan yang sempurna di dalam sholat yang nggak ada khusyuk sama sekali. Ya wes ape, cuman kurang ape. Nah iso sholat itu ya khusyuk, jadi ada sentuhan dohir, sentuhan batin, sehingga Islam ini komplit, menyentuh secara dohir, menyentuh secara batin. Makanya orang itu kalau taat sama Allah, khusyuk, dia pasti tenang hidupnya, tidak mungkin stres, apalagi sampai bunuh diri gara-gara kakean utang dan tidak ono. Wong nek ibadahe tenanan niku tenang hatine, walaupun diterjang masalah kayak gelombang tsunami gede bus masa, tetap dia tidak akan putus asa, tidak akan sampai stres, apalagi kok gantung diri, bunuh diri, tidak. Hatinya tenang soalnya, bisa dia tetap kuat seperti karang yang diterjang ombak, tidak mau roboh. Itu Islam, menguatkan secara dohir, memperbaiki secara dohir dan batin, karena Islam ini komplit sentuhannya dohir dan batin. Nah, kita itu kalau ibadah kadang-kadang sholat ataupun dan lain-lain niku kadang-kadang kurang khusyuk, maka dianjurkan biar khusyuknya itu masuk, sentuhan batin tadi masuk, kita punya dzikir, kita punya wirid, itu untuk membantu sentuhan batin tadi itu biar cepet tenangnya. Nah sholat kan 5 menit, kadang mikiri utang, mikiri pasar, mikiri ya enggak khusyuk, kadang Allahu Akbar, assalamualaikum, kok salam ya, tuh jebul wis 4 rakaat, lu ndak ono khusyuk blas. Nah Allah itu tahu kita orang ini modelnya kayak ngoten niku, nek sholat apa jarang khusyuk atau angel khusyuk gitu. Nah makanya Allah, Nabi Muhammad saking sayangnya ya wis khusyuke ditempel, ayo punya dzikir. Dzikir itu nggak harus madhep kiblat terus dingkruk-dingkruk, ndak, jaga toko sambil dzikir sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu nambah kekhusyuan, sentuhan batin tadi itu biar cepet masuk. Pas nyupir sambil sholawatan, kalau perlu nyetel sholawatan, walaupun mulutnya nggak sholawat, hatinya ngikuti nyanyi sholawat gitu. Nah itu dzikir-dzikir kalau dirutinkan namanya wirid. Nah secara umum orang Islam kalau punya dzikir yang dirutinkan, ba'da subuh selawat 100 kali, istighfar atau apa terserah, bebas dzikir itu, mau subhanallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Ini dzikir secara umum.
semua umat Islam dianjurkan, karena memang zikir itu jelas diperintah langsung oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga jelas diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang kedua, wirdul mujtahidin, wiridnya orang yang mujtahid, orang yang bahasa sekarang ya santri, yang mereka memfokuskan diri untuk ngaji. Atau orang biasa tapi wiridnya ini dari guru. Ini dzikir level yang agak khusus, level tengah. Dzikir tapi punya ijazah, punya amalan dari guru yang punya sanad nyambung ke atas sampai Rasulullah SAW. Nah, seperti apa dzikir khusus ini? Kalau tadi kan dzikir umum terserah, mau subhanallah, sholawat dan lain-lain. Ini dzikir khusus dari guru, gurunya punya guru, nyambung sampai Rasulullah SAW. Contohnya kayak Rotib Haddad yang kita baca sebelum ngaji itu. Ini dzikir levelnya level lebih, bukan hanya level umum tapi khusus. Karena itu dari guru punya sambungan. Nah, sampeyan diajak dzikir bareng itu biar levelnya nggak level umum, tapi level tengah masuk. Nah, sadar nggak sadar sampai naik ikuti masuk ke level itu, kayak naik lift atau eskalator, sampai cuman mandek melu ning kono munggah dewe, sadar nggak sadar pokoknya munggah niku wirid khusus yang diberikan dari guru ke guru. Ini levelnya lebih tinggi daripada wirid umum yang kita sendiri yang menertibkan wirid tersebut. Kemudian ada level yang tertinggi, wirdul wasilin, wiridnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, para wali gampangnya. Nah, wiridnya orang-orang, para guru-guru besar, para wali-wali besar, ulama besar, para guru-guru besar kita seperti Mbah Hasyim Asy'ari, dan para habaib, para ulama-ulama besar. Mereka wiridnya nggak seperti kita, lebih banyak lagi. Itu selevel, sudah level yang ketiga, level atas lagi itu sudah. Ala kulli hal, setiap dari kita itu jangan sampai meremehkan yang namanya wirid, karena wirid itu dzikir itu jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang meremehkan wirid, kalau kok wiridan barang itu apa, kecuali orang bodoh. Berarti nggak baca Quran atau gimana, atau memang dia belum paham. Wirid itu ya dzikir itu diperintah oleh Allah sebanyak-banyaknya, karena untuk khusyuk tadi itu, sentuhan batinnya biar tersentuh lebih tenang lagi dengan dzikir itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, jelas dengan dzikir sama Allah hati kita bisa tenang. Hati ini kok nggak iso ditenangno dengan duit tok, sugih tok, jabatan tok, alah malah tambah sumpek kadang-kadang. Akeh duwite, akeh pikirane, tinggi jabatane, akeh pikirane. Dengan dzikir tenang. Dzikir itu bisa menenangkan dan itu diperintah jelas. Yang meremehkan dzikir wirid, maka dia berarti orang yang tidak paham ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-warid yujadu fi daril akhirah. Orang yang sudah dzikir itu nanti akan diberi anugerah oleh Allah, minimal ketenangan tadi itu, hatinya tenang. Maksimalnya Pak, hatinya bercahaya sampai dia masuk ke pintunya para wali, alias kasyaf. Kasyaf itu terbukanya mata hati. Jadi mata hati bisa kebuka sehingga bisa melihat jauh, beda dengan orang umum. Cuman itu pemberian percikan aja. Yang jelas orang wirid itu yang penting wirid istiqomah. Nek masalah diberi, mau diberi minimal pasti diberi ketenangan. Nek masalah sampai hatinya terbuka, kasyaf atau punya keramat kayak wali seperti itu, wes tidak usah jadi tujuan itu. Yang jelas setiap orang wirid akan diberi oleh Allah pemberian khusus yang namanya warid. Warid ini pasti dikasih, semuanya dikasih. Dan sempurnanya nanti diberikan di surga. Kita akan tahu bagaimana orang yang ahli wirid itu derajatnya
melampaui capaian orang-orang yang nggak punya wirid, jauh. Sampai-sampai di surga itu kan ada masa di mana ahli surga itu nyesel. Mlebu surga itu lah ya seneng kabeh. Ndak ada yang nggak enak, wong serba nikmat kabeh, makanan nikmat, terus ndak iso dibayangno sudah nikmat semuanya kan. Malainan ra'at wala udunun sami'at wala khatara kulli bashar. Bahkan tisu surga lebih indah, lebih mahal daripada dunia seisinya. Lho dunya sing koyo ngene, pantainya indah, gunungnya, pemandangannya indah semua, dibanding tisu surga kok kalah. Terus nikmatnya surga kaya apa? Wes ndak bisa dibayangkan, nikmat full ndak bisa dibayangno saking nikmati. Loh, seharusnya di dalam surga enggak ada yang namanya penyesalan. Seneng kabeh wong ning jero surga itu. Tapi ternyata ada di surga itu penyesalan terjadi tatkala ada orang yang hidup di dunia. Ada satu masa, satu waktu yang dia itu sebetulnya bisa punya wirid, bisa punya dzikir yang diistiqomahkan, tapi nggak mau. Nyesel, ya Allah, selin aku baru subuh sebelum kerja lungguh 5 menit maca sholawat iso jane. Tapi aku ya sok sibuk. Iki koncoku sing ahli wirid, ya Allah dhuwure derajate, ya Allah dhuwure pangkate. Nyesel. Wong sing ahli wirid dia akan punya kedudukan khusus, disebut pemberian yang namanya warid. Ada wirid nanti dikasih warid sama Allah, pemberian khusus dari Allah, sempurnanya nanti diberikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli surga itu nyeselin niku. Enek waktu iso wirid tapi malah dia sok sibuk. Wis koyo-koyo gak ada waktu, padahal main TikTok, main Facebook, main HP, punya waktu sak jam-jaman iso wirid. Wah, gak sempat wirid aku. Lah aku gak sempat ngaji. Oh, gak sempat ngaji saya. Wirid itu Pak, ndak harus bacaan. Termasuk kita ngaji seperti ini, kita rutinkan, ini namanya wirid, wiridan ngaji. Di wirid itu bisa sholat, bisa puasa dengan Senin Kemis, rutin itu jadi wirid. Kalau sudah rutin namanya wirid. Baca-baca itu wirid, atau ngaji seperti ini kalau rutin namanya wirid. Nah, orang itu kalau sudah punya wirid nanti diberi pemberian khusus namanya warid. Itu diberikan khusus kelak nanti di surga, dan orang-orang yang mendapatkan itu sungguh sangat tinggi derajatnya. Sampai orang yang nggak punya wirid dia pengen dapat pemberian yang namanya warid nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu fokusnya kita itu wirid, ndak usah fokus untuk warid. Aku pengen dapat warid lebih dari itu, biar kayak wali so terbang, ndak usah itu, ndak usah. Wes kita itu diminta oleh Allah banyak dzikir alias punya wirid. Udah itu aja fokusnya. Masalah warid pemberian dibocori, dipercikkan pemberian di dunia ini, minimal pasti tenang. Ada yang lebih dari itu tidak usah jadi fokus kita. Terus ibadah, punya wirid yang wajib dijaga, yang sunnah, kemudian kita punya wirid, ya, terutama lebih-lebih sholawat. Sholawat itu jangan sampai kita tidak punya wirid sholawat, karena itu wiridan yang paling cepat menyampaikan kita ke Rasulullah SAW. Harus punya wirid, intinya seperti itu. Kemudian orang yang telah punya wirid, jangan gaya karena nek wis akeh wirite terus wis gaya koyo sok wali ngono aja. Sing biasa wae jadi wong niku. Wis akeh wirid terus wis masyaallah, kadang-kadang gara-gara wis rumangsa entuk wirid saka gurune akeh, wis sampai-sampai kadang-kadang ada yang keblabasan, wis aku wis eling mbek Gusti Allah terus aku. Wis Masya Allah, kadang-kadang naudzubillah ada yang sampai gara-gara seperti itu, sampai-sampai wis aku sudah sampai sama Allah, bagi saya sholat sudah nggak wajib, karena sholat itu kan tujuannya untuk ingat sama Allah. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku Allah. Tapi kalau aku ini sudah ingat sama Allah, jadi sholat sudah nggak wajib bagiku, aku sudah sampai sama Allah. Maka
Imam Junaid itu pernah ditanya dulu Pak, orang yang model seperti ini. Makanya hati-hati, wirid yang dari guru itu juga harus dibarengi dengan ilmu syariat. Tidak ada ceritanya wong akeh wirid terus gak wajib sholat, tidak ada. Rasulullah itu loh yang makom derajatnya sudah paling tinggi. Itu loh sholat sampai kakinya bengkak, bukan hanya yang wajib, yang sunnah beliau sholat seumur hidup, jamaah bahkan tidak ada riwayat beliau nggak jamaah. Seumur hidup sekali aja nggak pernah nggak jamaah terus. Lagi lagi duwe wirid 1000, 2000, 3000 wis saya sudah sampai ke Allah. Sudah nggak wajib saya sholat, sudah nggak wajib saya ini itu bagi kelas-kelas rendah. Aku kelas tinggi. Ya Allah, Rasulullah kelasnya paling tinggi itu loh, sholat sampai nangis-nangis beliau. Nah sudah sering kita ceritakan itu bagaimana Rasulullah sampai kakinya bengkak, tetap sholat, tetap puasa, tetap syariat dijaga. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang zaman akhir itu wiridnya bagus, tapi karena nggak ada ilmu, nggak diilmuni, akhirnya malah yang wajib dianggap yang nggak wajib lagi, karena dia sudah merasa sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Imam Junaid pernah ditanya seperti itu, gimana nih Imam, orang yang banyak wirid merasa sudah sampai kepada Allah? Maka beliau mengatakan, iya mereka sudah sampai, wasolu ila sakor, tapi mereka sudah sampai, tapi sampai ke neraka nanti. Nah terus no rumongso sholat gak wajib gara-gara sudah kaget wirid wis iling mbek Gusti Allah. Apalagi nek sing golongan-golongan sesat niku sampai dianggap Ka'bah sudah menyatu ning udeli ning pusare. Wah, repot ini. Wirid itu untuk menguatkan agar kita tambah khusyuk ibadah, bukan ninggalno ibadah. Wah, wirid malah ibadah hilang kabeh, gak sholat terus gak wajib. Nah, ini jelas. Kata Imam Junaid, orang seperti ini ya mereka telah sampai, tapi sampai ke neraka nanti kalau model seperti itu tidak tobat. Nah, bagaimana ada orang yang sudah ngaku tinggi derajatnya sampai ninggal sholat, berarti dia seakan-akan melampaui derajat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling tinggi aja tetap sholat kok. Nabi Muhammad tetap syariat itu dibawa, tetap beliau melaksanakan sholat, puasa dan seterusnya. Nah karena itu di sini pentingnya wirid. Kalau ada orang meremehkan wirid, orang yang ahli wirid dianggap gak ada gunanya, maka jelas orang bodoh. Tapi juga di sisi lain, yang ahli wirid jangan keblabasen. Wirid itu untuk menguatkan kita ibadah biar tambah khusyuk, bukan gara-gara wirid akhirnya kita nggak wajib ibadah, nggak wajib sholat dan seterusnya. Kalau ada yang seperti itu, apalagi kok gurunya ngajari seperti itu, jelas sesat itu. Orang yang seperti itu berbahaya. Sampai Imam Ghazali mengatakan orang yang seperti ini itu lebih bahaya. Andaikan dia itu dibunuh, itu lebih manfaat daripada membunuh 100 atau 1000 orang kafir di medan perang. Kenapa? Karena orang ini casingnya casing agama, casingnya casing wali, tapi ngajak nggak sholat. Ini wali ini sopo ini? Nabi Muhammad Nabi aja sholat, kok ini wali kok iso ngajari gak sholat, gak ngelakoni kewajiban, apa gak kerja, gak apa, anak bojone dijarno wis innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Semua kayak aku wirid tok semuanya tak serahkan Gusti Allah. Nah ini jelas tidak boleh yang seperti itu. Syariat, kewajiban semuanya, baik kewajiban kepada Allah, kewajiban terhadap keluarga dan seterusnya. Rasulullah itu ya puasa, ya bercengkrama sama istrinya dan seterusnya. Tidak meninggalkan syariat, tidak meninggalkan perintah Allah, baik yang hubungan sama Allah atau hubungan sama manusia. Karena itu, di sini intinya seperti itu. Ya, pentingnya wirid, kita punya wirid, jangan sampai kita meremehkan wirid. Tidak ada yang meremehkan wirid kecuali orang bodoh. Tapi di sisi lain jangan sampai kita jadi orang bodoh gara-gara wirid. Wes gara-gara salah guru, salah wirid, akhirnya jadi orang bodoh ninggalno kewajiban. Nauzubillah min dzalik. Nah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah yang kita baca Rotibul Haddad itu dari guru-guru kita, itu faedahnya sangat besar. Kalau kita baca diantaranya insya Allah nanti kalau meninggal diberi husnul khotimah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan dengan para wali. Karena wirid tersebut wiridnya para wali. Mbah Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan niku wirid Rotibul Haddad.
gurune Mbah Hasim. Mbah Khalil niku ngasih ijazah murid-muridnya. Mbah Abdul Karim Kediri dikasih wirid Rotibul Haddad tadi itu. Ini Rotibul Haddad ini wiridannya oleh guru-guru kita, para wali-wali besar, dan kita baca. Insya Allah nanti kalau wafat diberi husnul khotimah dan kelak di surga dikumpulkan bersama mereka orang-orang besar, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para walinya Allah yang disebut warid pemberian nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua semoga termasuk orang-orang yang tergolong mendapatkan warid bersama para ahlil waridin, yaitu orang-orang yang diberi warid, orang-orang yang dekat sama Allah, para walinya Allah, ulama-ulama yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.